Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya di rumah dan selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu di tema 1 indahnya kebersamaan, di subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, muatan PPKN, di kompetensi dasar 3.4 yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Tujuannya agar anak dapat mengetahui bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya perbedaan suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan agama. Apa itu keragaman budaya? Keragaman budaya adalah suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan suku atau ras. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan budayanya seperti keanekaragaman suku, bahasa, agama, tarian, rumah adat, alat musik, dan lain-lain. Di sini Ibu kasih contoh tentang keberagaman suku di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan dan di setiap pulau pasti tinggallah suatu masyarakat dari berbagai macam suku. Contohnya suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Minang di Sumatera Barat, suku Jawa di Jawa Tengah, suku Sasak di Nusa Tenggara Barat, suku Ende di Nusa Tenggara Timur, suku Asmat di Papua, suku Betawi di Jakarta, suku Dayak di Kalimantan, dan masih banyak suku-suku yang lainnya. Keberagaman yang kedua adalah keberagaman bahasa di Indonesia. Karena di Indonesia memiliki berbagai macam bahasa. Yang pertama bahasa Jawa, yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, bahasa Sunda di Jawa Barat, bahasa Gayo di Aceh, bahasa Melayu di Riau, bahasa Bali di Bali, bahasa Sasak di Nusa Tenggara Barat, bahasa Balantak Sulawesi Tengah, bahasa Kubu di Jambi, dan bahasa Minang di Sumatera Barat, dan masih banyak bahasa-bahasa yang lainnya di Indonesia. Keberagaman agama di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki 6 macam agama. Yang pertama agama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Contoh persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, namun Indonesia tetap satu. Ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Salah satu faktor yang mempererat persatuan bangsa adalah Pancasila. Di sini ada lambang dari sila ketiga, yaitu pohon beringin, dan sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia adalah satu, yaitu Indonesia. Jadi kita harus menjaga persatuan Indonesia.
Pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Contohnya kita menggunakan produk buatan Indonesia. Yang kedua, saling membantu dan berteman baik tanpa membedakan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, selalu menjaga toleransi dan mudah memaafkan. Yang keempat, saling menghargai perbedaan dan menghormati satu sama lain. Yang kelima, kerjasama dan gotong royong. Yang keenam, menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional. Seperti yang kita tahu, bahasa di Indonesia sendiri berbagai macam. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau sebagai alat komunikasi. Contoh sikap persatuan dan kesatuan dapat kita terapkan. Yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu bekerja sama membersihkan lingkungan rumah, menghormati anggota keluarga, menolong adik mengerjakan PR, membantu pekerjaan ibu di dapur, dan berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, contoh di lingkungan sekolah. Tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Dan yang keempat, selalu semangat mengikuti kegiatan. Contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membangun budaya gotong royong, kerja bakti, tolong menolong antar warga masyarakat. Yang kedua, pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama. Dan yang ketiga, selalu bersikap toleran atau tidak membeda-bedakan orang lain. Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, terciptanya hidup rukun. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang ketiga, terhindar dari pertikaian atau permusuhan. Dan yang keempat, meningkatkan sikap toleransi antar sesama. Nah, itulah materi kita hari ini tentang keberagaman budaya bangsaku. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dapat menerima materi ini dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.